Kalau itu maksudnya, kadang emang ketika orang lain, takut gitu kan untuk beli Iya, saham itu, kita juga ikutan takut gitu kan. Tapi, sebenarnya emang ini lebih ke masalah jangan asal ikut-ikutan orang sih gitu kan. Jadi ketika orang lain, ini emang kayak kalau misalnya ternyata di situ bener ya kalau misalnya orang lain, takut untuk beli saham ya kita berani aja gitu kan. Kalau orang lain, serakah gitu kan, iya. beli, ya karena emang kita tahu bahwa di situ sahamnya nggak terlalu bagus, ya kita, jangan ikutan beli gitu kan. Karena emang Mhm. ketika masuk ke saham gitu kan, jadi, misalnya sudah tadi disampaikan misal analisis fundamental, teknikal, segala Iya, macam gitu kan. Kalau dianalogikan misalnya naik motor atau kan belajar mobil gitu kan, kita tahu bahwa harus, nginjak gas atau harus, mainin persneling gitu kan, rem dikombinasikan segala macam gitu kan. Tahu di mana letaknya, cara pakainya kayak gimana, tapi ketika di jalan itu hal yang berbeda gitu kan ya, Mas, ya. Harus iya, dikomunikasikan, di depan kan nggak tahu ada mobilnya tiba-tiba berhenti mendadak atau ada yang belok, nggak ngasih riting gitu kan, sendriting belok kanan, belok kiri gitu kan. heeh, Jadi ketika, sudah ada di market, itu hal yang memang perlu skill tambahan, terutama memang secara mental gitu kan. Ketika orang lain ternyata lagi ngegas gitu kan, kadang iya, kalau masih belajar juga ikutan ngegas, mentalnya keganggu gitu kan, harganya heeh, turun, itu kayak mental itu sih yang harus dibangun gitu kan. Karena terutama ketika uangnya sudah besar yang di saham itu, ketika harganya turun dan memang lumayan gitu kan angkanya, pasti karena ngerasa, "Aduh ini sayang banget uangnya," gitu kan. Karena kita nggak ngapa-ngapain betul. cuma klik doang, tapi uangnya udah rugi sekian puluh juta misalnya gitu kan. Itu secara mental pasti agak keganggu sih Mas, yang saya alamin ya, dan memang saya tanya ke teman yang, pernah ngalamin hal itu juga merasakan yang sama gitu kan. Tapi setelah berjalannya waktu ya kalau misalnya memang sudah tahu bahwa, ini ya pasti akan positif segala macam gitu, analisis kita udah bener yakin, itu pasti akan cerah pada waktunya gitu. Oke. Berarti ini ya, Anda pernah punya pengalaman buntung juga ya? Iya, itu biaya belajar sih, Mas. Anggap aja ya belajar ya. Jadi, itu investasi juga lah sebetulnya ya? Investasi ilmu, gitu, Mhm, Mas. oke. Kalau boleh tahu gede gede nggak sih atau, segitu paling cuma, 7 digit? Kalau persentase sampai 20% pernah, Mas, Heeh, oh ya? gitu, iya. Pernah juga sampai 35% tapi nggak dijual saat itu gitu kan. Jadi ya udah Mmm, akhirnya ditunggu dulu tuh, ya udah akhirnya nggak dibuka-buka lagi. Cuman memang, itu ini sih, Mas, jadi kebiasaan atau mungkin ya yang saya tanyakan itu rata-rata untuk para investor pemula itu ketika mereka mulai, nyoba deh beli satu saham heeh, gitu kan, iya, itu biasanya harganya naik nih gitu kan. Mereka sebenarnya emang nggak analisis secara detail, secara sempurna, tapi itu lebih ke gambling gitu kan. Ya udah coba deh mhm, beli ini gitu kan. iya, Terus ternyata harganya naik tuh, mereka seneng gitu kan harganya naik. Harganya naik akhirnya mereka mau jual nih, jual nggak ya gitu kan. Kan heeh, pertanyaannya kalau misalnya jual sekarang, nanti takut naik lagi gitu kan. Kan iya, sayang tuh kita bisa dapetin yang lebih besar untungnya. Tapi kalau mhm, misalnya nggak dijual, takutnya nanti malah turun gitu kan. mhm, Ternyata malah harganya turun tuh. Ketika harganya turun, ya udah entar deh gitu kan, siapa tahu nanti naik lagi. Ternyata makin dalam turunnya, makin minus gitu kan, sampai akhirnya, mau jual juga, ini sayang ruginya udah banyak gitu kan. Atau kita mau beli saham yang lain tapi uangnya masih nyangkut di saham itu gitu kan. Jadi, itu sih Mas, karena emang nggak analisis dengan baik gitu Mas. Jadi masih, terpengaruh dengan kondisi pasar yang emang naik turun, tapi kita oke, nggak yakin karena emang kita nggak analisis dengan baik gitu. oke. Eee, Kalau menurut kata Warren Buffett ini, investasi yang baik adalah 50 tahun yang lalu, yang pertama ya, yang investasi terbaik kedua adalah saat ini. Maksudnya 50 tahun yang lalu tuh bagaimana sih? Apakah 50 tahun yang lalu itu nilai duit tuh masih masih kecil banget, inflasi belum seperti kayak sekarang gitu? Sebenarnya emang ini, banyak yang nanya gitu kan, kira-kira kapan sih waktu yang terbaik buat investasi gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya kapan waktu yang paling baik, Warren Buffett itu bilangnya 50 tahun yang lalu gitu kan, ya karena bisnis belum seberkembang sekarang gitu kan. Pasti bisnis akan, misalnya yang emang pasti ada yang jatuh juga, tapi ada yang naik kan gitu kan. Pasti ada Iya, yang emang akan market leader pasti akan terus bertumbuh gitu kan. Ya 50 tahun yang lalu tentu paling menguntungkan gitu kan, karena yang dulu tadinya masih kecil, sekarang udah
gede kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dulu nggak bisa, ya kenapa Iya, harus nunggu nanti gitu kan, ya sekarang aja gitu kan. Gitu sih oke. Mas. Jadi memang itu semakin cepat nyoba, semakin kita tahu bahwa kayak gimana sih gitu kan. Jadi semakin bisa cepat belajar. Oke, ini kalau bicara investasi saat ini ya, saya mengacu ke diri saya sendiri ya. Penghasilan saya ini kan bukan penghasilan bulanan ya kan. Iya. Penghasilan saya ini based on project, bahkan dalam sebulan itu bisa dapat 5, bisa dapat 10, tapi bulan depan bisa nggak dapat sama sekali. Sebetulnya langkah bijak apa untuk orang seperti saya yang memang penghasilannya ini buy on project ini bagaimana sebetulnya? Apakah saya perlu menghitung rata-rata per bulan? Oh, per bulan itu saya cuma dapat segini. Berarti investasi saya cukup segini dari total rata-rata bulanan saya. Gimana tuh? Bijaknya bagaimana tuh langkah yang tepat? Kalau penghasilannya nggak pasti, kalau yang saya lihat tuh biasanya itu nggak dilihat dari penghasilannya tuh Mas, tapi dilihatnya dari pengeluarannya. Per bulan Hmm. pengeluarannya berapa gitu kan. Kalau misalnya untuk kehidupan, misalnya untuk halo Mas, Halo, halo. Ya. mati ya tadi ya? Oh, Atau enggak? Oh iya. biasa Jadi 40 kalau menit. 40 menit. oh ya. Akun free, ya kan? Akun free, Nan, akun lanjutan. free. Ya, apa-apa. Sampai pengeluaran, Nan. Siap. Jadi kalau Iya, jadi kalau misalnya pendapatan yang nggak pasti, yang disarankan itu bukan dilihat dari pendapatannya, tapi lihat dari pengeluarannya. Misalnya per bulan Oh, itu kebutuhan buat pengeluarannya itu 3 juta misalnya gitu kan. Ya iya. mau berapapun pendapatan di bulan itu, ya yang keluar 3 juta itu gitu loh. Jadi kalau misalnya keluar dapatnya 10 juta di bulan ini, ya 7 juta disisihkan gitu kan. Buat Mhm. kalau misalnya nanti di bulan depan takutnya malah dapatnya lebih sepi atau lebih malah nggak ada gitu kan. Jadi Iya. difokuskannya di pengeluarannya itu, Mas. Dan pendapatannya dihitung setahun tuh, setahun kira-kira dapat berapa, kira-kira dengan pendapatan setahun segitu, pengeluaran kalau misalnya 3 juta dikali 12, 36 juta, kira-kira pendapatannya cukup nggak sih setahun ini buat investasi, buat hal lain, buat misalnya pengen beli hobi gitu kan, atau yang lain gitu, Mas. Oke. Berarti ini ya, lebih kepada bagaimana sebetulnya kita membelanjakan penghasilan ya. Berarti bukan pada pendapatan ya, membelanjakan Iya. uang yang kita miliki ya. Oke, menarik banget ini pembicaraannya, saya jadi bisa tahu bahwa, oh saya ternyata nggak boleh terlalu boros. Saya nggak boleh terlalu, euforia ketika punya duit banyak mau beli apa aja itu. Oke, sebetulnya untuk mulai bisnis, apa nih, untuk mulai nabung saham ini, kita mulai dari mana nih? Baiknya apakah saya ketemu konsultan dulu? Apakah saya buka rekening dulu? Apakah udahlah saya praktek aja dulu nih, duit berapapun nih saya belanjain gitu. Gimana nih baiknya nih? Kalau tadi ini kondisinya adalah dia sudah, apa namanya, financial check up ya, Mas, ya. Dia udah cek Udah di ya, dirinya sendiri heeh. kira-kira udah punya dana darurat gitu kan, dia udah mulai masuk ke investasi. Nah, itu kalau misalnya mau masuk ke investasi, sebelum ke investasi saham, justru ya harusnya investasi ke diri sendiri gitu kan, Mas. Mhm, Investasi untuk naikin, skill-nya, termasuk kalau untuk naikin skill di saham gitu kan, apakah itu mau ikutan kelas-kelasnya, tapi akan lebih baik itu harus sambil praktek gitu kan. Jadi yang iya, pertama dilakukan adalah buka rekening dulu gitu kan. Jadi rekeningnya dibuka dulu lewat sekuritas yang memang dipercaya gitu kan. Setelah dibuka rekeningnya baru nanti belajar. Dan kalau rata-rata di kelas-kelas online atau yang offline itu mereka ngajarin semuanya tuh Mas gitu kan. Mulai dari A sampai Z itu langsung diajarin. Kalau kayak itu kan biasanya pusing segala macam gitu kan. Sekarang itu iya. di saham itu perusahaan ada hampir 600 atau mungkin udah sampai 600 perusahaan ya Mas yang ada di Bursa Efek Indonesia Wow, yang listing gitu kan. Kalau dilihat satu-satu kan pasti ribet nih gitu kan. Ini pasti heeh, makan waktu. Kalau mau dicek per hari juga ini nggak mungkin bisa gitu kan. Karena harus ngerjain yang lain. Nah, betul, ya fokus aja gitu ke satu saham dulu gitu kan. Buka heeh, rekening, terus coba belajar dikit-dikit sambil praktek kayak gitu. Karena punya saham itu misalnya punya saham satu ya itu kayak punya anak satu gitu Mas. heeh, Jadi ya makin banyak anaknya, makin ribet, makin repot gitu kan. Karena kita harus tahu tuh dalamnya mmm, perusahaan itu gimana. Jadi sebenarnya nggak harus banyak-banyak punya saham itu. Ya udah, yang penting emang kita yakin dengan saham itu, ya udah masuk ke situ aja gitu kan. oke.
Ini kalau lewat reksadana bagaimana nih? Kamu merekomendasikan nggak bagi Reksadana pemula? sebenarnya emang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Cuman emang kalau saya sendiri nggak terlalu merekomendasikan ya, karena kita akan kehilangan kesempatan buat belajar gitu loh. Kan Hmm. nggak tahu tuh di sana prosesnya kayak gimana. Oh, Jadi kan selain iya, bisa jadi emang ketika kita nambah, kita belajarnya dari sekarang kan nanti ketika kita udah semakin yakin uang yang dimasukin iya, makin banyak, ketika ruginya itu kan nggak terlalu banyak ya. Misalnya sekarang karena penghasilan kita sekarang misalnya masih sedikit gitu kan, misalnya betul. masih 5 juta misalnya gitu kan sebulan gitu Iya. kan. Pasti yang kita berani buat investasikan ya berapa, mungkin sejuta mungkin ya misalnya sejuta gitu Heeh. kan. Nah sejuta itu kan ketika rugi 10%, ya yang rugi cuma 100.000 gitu kan Mas. Mm-mm. Kalau misalnya nanti uangnya sudah semakin banyak, kita berani lebih banyak ketika ruginya misalnya 10% yang sama, tapi uangnya juga lebih beda, misalnya 100 juta, 10%-nya kan 10 juta tuh. Gitu. Jadi angka yang sama persentasenya, tapi harga atau yang kita keluarkan jadi lebih besar gitu Mas. Karena keberanian kita jadi lebih lebih tinggi karena kita punya uang, merasa punya uang lebih banyak gitu kan. Mm-mm. Oke. Eh, Kalau di manajer investasi di reksadana itu terserah manajernya ya berarti ya. Kita nggak bisa milih perusahaan mana yang mau dibeli ya. Iya kan? Kita bisa milih sektornya atau di sana misal ada kumpulan saham, Oh ya. sektor apa gitu kan. Iya, tapi memang kita nggak bisa milih itu pengen saham tertentu Hmm. dan nggak tahu juga kan apakah dia beneran, pakai uang itu buat beli, saham itu di kondisi kayak gimana. Dan yang paling penting emang kita nggak dapat belajarnya itu sih, Mas. Karena Oh kalau iya iya misalnya iya. ngelihat iya, investor Indonesia itu sekarang masih dikit, Mas. Aku tadi cek itu cuma 1,1 juta orang yang punya rekening saham gitu, Mas. Oh Jadi iya. dari 269 juta penduduk itu ya cuma 1 juta gitu loh, Mas. Waduh, kecil Itu banget ya. kecil banget itu kan, itu nggak sampai Nggak, 1% bahkan kan ya. ya nggak sampai lah. 0,5% aja nggak Nggak sampai sampai. kan. Iya, 0,5%-nya nggak ada tuh. dan, Berarti, eee, iya sebagian besar itu investor asing gitu, Mas. oh iya. Kalau nggak salah iya, kalau kemarin masih 70%-an, kayaknya sekarang mungkin udah 50-an persen atau mungkin 55%. Saya nggak tahu ya angkanya berapa, tapi investor asing masih lebih banyak sih gitu kan. Ya bukan berarti saya anti asing ya, Mas, ya, tapi Heeh. ya kalau misalnya emang kita juga masih kurang gitu kan, masih banyak yang emang bisa didistribusikan ke lokal, ya kenapa harus ke luar dulu gitu kan. Kalau dalam dulu juga masih bisa Benar-benar. sebenarnya. Oke, Nan. Oh ya, aduh. Sayang banget ya. Ini padahal orang Indonesia kalau melek investasi semua ini powerful banget ya orang Indonesia ya. Iya kan? Makanya Mas bahkan kalau lihat dari obligasi kayak gitu tuh Indonesia masih 6% bunganya. Lihat Heeh. negara-negara maju itu udah 1%, 2% paling gede gitu kan. Waduh. Kita tuh masih 6%. Kalau banyak dari investor asing yang masuk ke Indonesia ya bukan karena mereka di sana nggak ada saham atau nggak Kalau ada untuk obligasi yang mereka bunganya masuk. gede ya. Karena bunganya gede gitu kan. Bunganya Asik. gede karena emang Indonesia itu Anjir. ya country risk-nya emang masih nggak serendah negara lain gitu kan. Kan Heeh. masih developing country, jadi resikonya makin gede, ya return yang mau dikasih sama penerbit obligasi itu kan makin gede juga gitu kan. Karena orang Mm-mm. pasti pengen aman uangnya gitu kan. Iya, Karena di negaranya resikonya udah rendah tuh bisnis apapun bisa maju misalnya aja dikasih 1-2% udah seneng gitu kan karena risikonya rendah. Tapi di Indonesia karena risikonya masih agak gede, masuk saat uang yang sama itu bisa dapat ya 3 kali lebih besar dibanding di negaranya sendiri gitu Mas. Makanya betul banyak yang betul. masuk ke Indonesia gitu Mas. Jadi agak sayang sih kalau yang manfaatin ini malah dari luar gitu kan. Kan kita dari produk asli Indonesia masa nggak percaya sama negara sendiri gitu kan. Jadi Oh, oh ya. untuk beli saham atau mungkin obligasi di Indonesia itu justru peluangnya bagus banget Mas. Mm. Nih, Nan, eh, kalau buat pemula nih, analisisnya apa aja nih? Maksudnya, oke, saya kan baru mau mulai kan. Saya tuh Mhm. udah punya rekening saham 2 nih saya, di 2 bank nih. Apa sih yang Oke. harus saya lakukan untuk menganalisis hal itu? Kalau dari sisi fundamental sama sisi teknikalnya, apa aja nih yang aku harus pahami? Kalau fundamental itu kayak bisnis biasa Mas, top down analysis gitu loh. Jadi Heeh. mulai dari analisis globalnya misalnya dari
sektornya atau dari ekonomi makro misalnya gitu kan. Ekonomi makro misalnya pemerintah misalnya fokus ke infrastruktur misalnya gitu kan. Lagi gencar bangun tol atau Oh, lagi benar. banyak bangun ke pendidikan gitu kan misalnya gitu kan. Ya. Nah, artinya kan semua program pemerintah atau sebagian besar program pemerintah akan masuk ke sektor-sektor yang emang jadi program khususnya pemerintah misalnya gitu kan. Iya, iya. Nah, artinya secara makro peluang di sektor yang akan dipakai oleh pemerintah atau yang akan difokus oleh pemerintah pasti akan lebih banyak proyeknya dong gitu kan. Nah, ketika Benar. itu artinya bisa dipilih itu sektor itu misalnya gitu kan. Salah satu sektor yang emang salah satu analis yang bisa dipakai. Nah, pertama udah tahu industrinya apa tuh. Nah, dari industri itu kira-kira mau saham yang mana dari industri yang sama itu kira-kira perusahaan mana sih? Perusahaan A, B, C, D gitu kan. Dari semua perusahaan itu kira-kira mana yang emang paling untung atau harganya paling reasonable buat dibeli gitu. Oke. Oh iya, mantap banget nih ya. Oke, kalau technical nih, apa sih yang harus aku baca gitu? Maksudnya, oke nih, kayaknya minggu lalu BRI gila-gilaan tuh. Orang luar tuh banyak jualin saham, jadi turun banget, terus harganya drop jauh banget. Jadi, ini orang-orang lokal harus siap-siap beli banyak untuk BRI. Gimana tuh Nan? Kalau secara teknik Nan? Secara teknikal sebenarnya bisa diceknya ini sih Mas, harga historisnya tuh berapa sih gitu kan. Kalau paling sederhana ya, sebelumnya tuh harganya rata-rata di harga berapa sampai harga berapa sih. Kemudian ketika ada force major kayak sekarang, harganya di bawah harga rata-rata, artinya kan itu mau nggak pakai analisis pun ya itu udah ketahuan harganya udah terdiskon gitu kan, harganya udah murah dari harga rata-ratanya. Ya, maka ketika harganya kembali ke stabil, maka harganya juga akan balik ke stabil gitu, ketika kondisi ekonomi kembali ke stabil. Jadi Hmm, itu yang jadi ini sih Mas, yang paling sederhana kayak gitu Mas. Trennya kayak gimana sih? Kalau trennya ternyata naik, ya ada peluang buat beli di situ. Kalau trennya turun ya jangan dulu beli gitu kan. Sampai akhirnya heeh, nanti dari turun itu akan balik lagi ke naik. Sederhananya betul. kayak gitu sih Mas. Tapi bisa pakai tools-tools yang emang biasanya ada di website yang emang nyediain ini sih Mas, analisis teknikal. Yang tadi saya sih bilang ya moving average, stochastic Heeh, gitu kan, heeh, oke. MACD kayak. Jadi nanti bisa digunakan untuk itu sih Mas, untuk melihat apakah ada perubahan tren atau enggak. Yang tadinya harganya atau trennya naik, kemudian ada perubahan tren jadi turun atau enggak, atau yang tadinya turun ada perubahan jadi naik atau enggak. Biasanya emang yang paling menguntungkan itu yang ketika di transisi itu Mas, dari yang tadinya turun ke naik gitu kan. Itu Heeh, lebih untung dibanding yang emang udah di tengah-tengah naik atau bahkan di ujung naik, itu udah peluangnya makin kecil kan karena akan ada kemungkinan untuk turun lagi kayak gitu Mas. Tapi oke. analis teknikal itu biasanya emang balik lagi ke kondisi fundamentalnya. Apakah perusahaannya tiba-tiba misalnya rugi gitu kan, atau kayak kemarin Mhm, jasa apa namanya kemarin perusahaan asuransi gitu kan itu rugi kayak gitu kan, atau enggak kebayar apa namanya klaim yang diajukan oleh nasabahnya misalnya, itu kan hal-hal yang seperti itu, atau berita-berita yang emang membuat kondisi harganya itu jadi negatif, itu juga biasanya berpengaruh gitu kan. Tapi untuk berita-berita yang emang sifatnya nggak terlalu fundamental, itu biasanya emang hanya mengeluarkan katalis gitu. Jadi katalis ada yang positif, ada yang negatif tuh. Jadi ada yang mhm, bisa menaikkan harga pasar, ada yang bisa menurunkan harga pasar. oke. Ya gitu. Eee, Nanda ini kan masih kuliah ya? Maksudnya Ya. kamu masih mahasiswa statusnya. Kok kamu bisa sejauh ini sih mempelajari tentang dunia investasi? Apakah passion kamu memang di sini, atau memang kamu bisa ngatur time management kamu untuk kuliah sambil kerja itu memang memang segitu detailnya gitu? Eee, Apa aja sih sebetulnya yang kamu lakuin gitu loh, yang mungkin teman-teman yang menyimak video ini orang kok bisa ya, maksudnya kuliah sambil gini 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 gitu, dan tahu secara mendalam tentang, suatu hal gitu. Padahal di luar sana mahasiswa ya, rebahan aja ya, rebahan terus ngopi-ngopi gitu ya. Tapi ini, Ya. kayaknya ada sesuatu yang Nanda perlu di-share nih ke teman-teman mahasiswa yang mungkin, apa namanya, butuh insight untuk kemudian, "Oke, aku harus bangkit dari rebahan nih. Aku harus mulai untuk kemudian mengejar apa yang saya sukai. Kuliah saya harus selesai, tapi juga saya harus bisa memulai sesuatu ini dengan lebih berarti." Kamu ngapain aja sih sebetulnya sambil kuliah ini, Nan? Oke. Ya sebenarnya emang
karena tadi soal saham itu ya karena emang pengen kepo aja gitu Mas. Jadi suka belajar, curiosity-nya lumayan gitu kan. Akhirnya ya nyari tahu ini itu gitu kan, ke sana sini nyoba ini itu, nyoba banyak hal, ternyata nemu yang suka di sini, yang nggak suka di situ gitu kan. Ya kayak kita makan aja gitu kan. Kan ada makanan favorit, ada yang nggak terlalu suka. Kan itu kita bisa tahu mana yang kita paling suka karena kita nyoba banyak hal gitu sih Mas. Betul, betul. Terus akhirnya ya dari semua hal yang dilakuin itu ya come up dengan aktivitas yang akan dijalankan secara rutin gitu kan Mas ya. Termasuk yang sekarang saya kerjain itu selain kuliah juga ada bisnis Mas di konstruksi dan interior gitu kan. Heeh. Sama kerja di ini sih ada bisnis konsultan, ada lokal gitu kan, perusahaan bisnis, ada konsultan lokal gitu Mas. Kerja di Mhm. situ. Jadi 3 aktivitas itu yang memang paling sering dikerjakan sih Mas Oke. sehari-hari kayak gitu. Jadi, setiap orang ini kan sebetulnya punya waktu yang sama ya, 24 jam ya. Nanda sibuk ini bukan berarti jammu 25 kan, enggak juga kan. Jammu sama 24. Eee, Sebenarnya yang kamu lakuin apa aja sih gitu? Maksudnya, oke aku hari ini mau gini 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 gini. Aku harus target dapat ini dapat ini dapat ini gitu. Apa yang kamu lakuin? Ya, biasa sih Mas tiap pagi itu pasti bikin to do list dulu nih setiap hari gitu kan. Pagi-pagi itu oke bangun tidur gitu kan udah sholat segala macam atau mungkin lihat HP dulu kan. Bangun tidur itu cek handphone dulu biasanya. Oh. Nah itu bikin to do list dulu gitu Mas. Jadi kira-kira hari ini mau ngapain aja sih gitu kan. Biar tahu hari ini kira-kira kalau misalnya kebanyakan di waktunya untuk hal tertentu, maka apakah sempat atau enggak untuk kerjain hal yang lain gitu kan. Itu kayak buat aware aja. Di hari Heeh, itu heeh. ada kerjaan apa aja atau ada aktivitas apa aja, apakah sempat atau enggak sih semuanya dikerjain gitu kan. Kalau misalnya ternyata enggak apa ya banyak hari ini gitu kan, kita nggak punya waktu luang, maka keinginan kita buat procrastinating atau nunda-nunda itu jadi agak berkurang sih karena tahu nanti akan harus ngerjain ini, ngerjain itu gitu kan. Jadi penting sih buat saya ya untuk apa namanya fokus gitu kan tiap hari tuh rutin bikin to do list gitu Mas. Mhm. Hmm. Oke. Cuman memang setiap orang kan beda-beda ya Mas ya. Ada yang emang nyamannya harian, ada yang nyamannya mingguan, bulanan mungkin gitu kan. Tergantung aktivitas seseorang itu lebih rutinnya Heeh. di mana atau kalau misalnya aktivitasnya agak banyak gitu kan, kalau nggak ditulisin harian pasti ada yang miss, ya tulisin harian gitu kan. Tapi kalau Mhm. ternyata emang ya masih seputar itu aja, bisa mingguan gitu kan untuk hal yang emang lebih makro atau lebih luas gitu kan secara cakupannya. Itu tergantung kondisi masing-masing dan emang lebih nyaman kayak gimana sih, karena nggak semua orang apa ya, bisa disiplin buat setiap hari bikin apa, to do list kayak gitu sih, Mas. Betul sih, betul betul. Iya, Oke, gitu. kalau bicara energi manajemen gimana nih? Karena semua orang kan dia punya keinginan kan kadang kan, punya waktu tapi aduh mager banget nih gitu, aduh capek banget gitu. Itu Mhm. gimana tuh menyiasatinya? Iya itu, Mas. Jadi gimana? Halo? Ya, halo? Oh, oke. Halo. Iya, jadi kan tadi setiap orang punya 24 jam yang sama gitu kan, Mhm. udah dibikin, to do list-nya, yang emang, banyak mungkin yang emang udah ngelakuin hal ini, tapi yang sering orang lupa itu adalah, energi manajemen gitu, ngelola energinya masing-masing. Udah bikin to do list, tapi ternyata energinya nggak ada, ya tetep nggak bisa dikerjain atau mungkin dikerjain tapi nggak maksimal gitu, Mas. Jadi, Heeh. ngelola energi itu agar ketika kita butuh, yang prioritas itu di jam tertentu gitu kan, kita ngerjain ini nih yang paling prioritas gitu kan, waktu kita itu atau energi kita itu bisa tercurahkan di waktu itu. Mhm. Jadi biar ketika kita pengen ngerjain hal yang emang paling penting ternyata malah capek atau begadang, akhirnya nggak fokus, itu kan jadi malah kita sendiri yang rugi gitu, Mas. Oke, bener bener. Eee, Berarti perlu juga ya olahraga gitu ya, terus apa namanya, berani mengatakan tidak ketika itu bukan prioritas kita gitu ya? Heeh, iya, itu kayak ini sih, Mas, yang dialami diri sendiri yang emang ngerasa bahwa awalnya jarang olahraga, terus, karena tahu bahwa, oh ternyata olahraga itu bisa, menghasilkan energi yang lebih gitu, Mas. Mhm. Awalnya emang nggak percaya, tapi emang karena awalnya karena gabut gitu kan, udah coba deh olahraga gitu kan. Awalnya exercise, biasa Iya. dipakai aplikasi di handphone biasanya ada ini kan ya, yang Oh panduannya iya, seperti itu. saya juga Ternyata pakai tuh. setelah olahraga malah jadi lebih, naik gitu kan energinya. Heeh. Justru ketika emang capek gitu kan,
biasanya emang rebahan gitu kan. Tapi ketika rebahan, lihat handphone, tahu-tahu udah jam berapa gitu kan. Kayak waktu yang di spend itu udah lumayan tuh. Tapi kalau misalnya ternyata capek dan itu habis itu olahraga, ya mungkin perlu ada istirahat, tapi nggak selama ketika ya kita rebahan gitu kan. Karena lama-lama akan kayak kebablasan gitu, Mas. Jadi olahraga tuh Bener. kayak bikin jadi fokus lagi sih, Mas. Itu yang aku rasain. Jadi ketika emang ada waktu luang sedikit, coba olahraga itu kayak bisa, oh ya fokus lagi gitu kan, ngerjain yang lain deh gitu. Mm-mm. Kayak gitu, Mas. Ini kan ada Betul banget. mahasiswa yang kadang, aduh saya tuh nggak bisa kalau tidur malam. Ada yang Nah, saya itu bisanya tidur eh, lebih awal jam 8 jam 9 saya udah bisa tidur gitu. Dan dia bisa bangun pagi. Ini menyiasatinya gimana nih gitu. Kalau orang yang tidurnya lebih awal dia bangun pagi kan enak tuh. Maksudnya ya. adalah mayoritas aktivitas orang lain manusia Indonesia ya kan. Itu kan pagi hari nih. Pagi jam 6 jam 7 udah mulai beraktivitas secara normal. Tapi kalau orang yang night owl nih, jadi dia kayak aduh saya insomnia. Saya nggak bisa tidur malam ini. Ini solusinya gimana nih? Biar dia tetap produktif nih. Sebenarnya emang ini ya Mas ya, setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang emang dia morning person, ada yang night owl. Heeh. Tapi intinya adalah tahu akan kebutuhan diri sendiri gitu kan. Tahu jam Ya. produktif diri sendiri itu di jam berapa sampai jam berapa. Kalau bisa memang di breakdown aja tuh di hari itu kira-kira yang paling produktif di jam berapa sampai jam berapa sih. Kalau nggak tahu ya coba dulu aja. Pagi-pagi ternyata ini nggak bisa produktif nih, pagi-pagi masih ngantuk gitu kan, mau ngerjain ini itu nggak bisa. Oke, coba di jam yang lain, kan siang, sore, malam gitu kan. Nah, ketika dicoba semua jam itu untuk produktif, yang paling produktif itu di jam mana, udah tahu ternyata di jam sekian sampai jam sekian, ya udah fokus di jam itu untuk hal yang paling produktif atau hal yang Ya. paling apa namanya prioritas untuk kita gitu kan. Gitu. Jadi setelah tahu bahwa di jam itu adalah jam yang paling produktif, fokus di jam itu ya untuk ngerjain hal yang produktif gitu. Jadi jangan ada distraction dari hal lain terutama sosmed gitu, Mas. Oh iya. Bener Gitu nih. iya. Duh, gila ya. Sosmed tuh sometimes membuat kita menjadi orang yang ini ya, bukan jadi diri kita sendiri gitu loh. Kadang kita ini apa ya, kemudian aduh dia kemana nih? Dia foto backgroundnya Petronas nih gitu. Dia foto backgroundnya Menara Eiffel nih gitu. Kayak ya kita bilang dia nggak pamer, dia pamer. Bilang kita dia pamer, kita dikira kita iri gitu kan. Gimana nih sebetulnya? Efek negatif dari sosmed ini solusinya gimana, Nan? Apakah kita kemudian nonaktifin sosmed? Kayak ada artis nih yang baperan juga nih, pernah dia bilang saya nutup akun sosmed karena saya baper gitu. Ini solusinya gimana nih untuk bagi teman-teman mahasiswa supaya dia tidak terjerumus ke dalam dunia persosmedan yang sesat nih? Memang sosmed itu nggak salah ya, Mas ya. Yang salah Heeh, adalah cara kita pakainya gitu kan. Kalau emang di waktu produktif itu kita emang ngerasa bahwa dengan sosmed itu bikin kita jadi pusing, bikin kita jadi ngerasa keganggu emosinya, ya udah di jam itu kita hindari sosmed gitu, Mas. Boleh iya, nggak apa-apa main sosmed gitu kan, tapi di jam yang lain. Nah, tapi kadang emang karena gampang kan ya, tinggal klik doang gitu kan, buka aplikasinya, terus kayak scroll-scroll doang gitu. Gamification itu yang bikin kita akhirnya terus-terusan penasaran gitu kan dengan surprise-surprise yang ada di iya, konten itu. Kira-kira setelah swipe ada konten apa lagi gitu kan, kayak surprise kecil itu yang emang kita akhirnya pengen terus-terusan lihat dan kita nggak tahu nih ada konten apa setelah yang kita lihat saat ini gitu kan, Mas ya. mhm, Jadi kalau emang ternyata secara emosinya emang nggak bisa menahan diri dengan apa ya untuk julid ke orang lain dengan sosmed itu ya sebaiknya dihindari untuk di jam produktif. Tapi kalau nggak betul, produktif di jam ya di jam yang lain itu kan ya nggak apa-apa gitu kan. Asal dibatasi aja. Cuman emang itu bikin procrastinating kan. Jadi kayak karena emang udah tahu bahwa ya udah bentar deh gitu kan ngecek dulu, tapi tahu-tahu ternyata udah setengah jam gitu kan. Nah, itu mhm. sih yang harus kita kelola gitu kan. Karena di jam produktif itu ketika udah kebanyakan dipakai buat sosmed, akhirnya jam Ya. produktifnya tinggal dikit lagi, malah abis itu kita capek gitu kan. Udah ntar deh besok lagi gitu kan atau malamnya. Terutama untuk yang mungkin kayak Mas Ariel ya yang nggak ada jam kerjanya. Itu kayak Mhm, bisa ini banget sih. Ya udah kan bisa entar atau bisa besok gitu kan. betul, Jadi di Nan. jam produktifnya udah habis buat sosmed, akhirnya ketika masuk ke jam nggak produktif,
malah nggak produktif juga karena sebelumnya udah dipakai buat sosmed itu. Bener sih. Oke. Menarik nih, menarik. Jadi apa namanya, bagi orang-orang yang memang sudah eh, mengatur waktunya dengan to-do list, lalu dia harus ngapain aja, dan kemungkinan besar dia tidak akan terjebak di satu aktivitas yang itu aja ya. Dia akan jadi lebih produktif, dia akan bisa mempersiapkan diri untuk bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Oke Nan, ini 1 jam yang sangat berfaedah buat saya. Saya jadi punya cukup banyak ilmu ini ya untuk bisa saya mulai lebih lanjut belajar mengenai saham, nabung saham ya teman-teman. Tidak disarankan menggoreng saham. Apalagi coba-coba pakai aplikasi yang itu tuh. Yang memang terkadang itu menjerumuskan teman-teman yang baru saja belajar dan ingin mendapatkan uang yang instan. No, dalam saham tidak ada sesuatu yang instan. Bener ya Nan ya? Ya benar. Bener, oke. Teman-teman, jika nanti membutuhkan konsultasi lebih jauh lagi, Nanda boleh ya kontaknya saya taruh di deskripsi ya untuk Boleh. konsultasi tentang saham, tentang bagaimana tips sih supaya mahasiswa bisa tetap produktif walaupun dia masih kuliah, walaupun dia masih mengejar kewajiban di kampus, tapi tetap bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oke Nanda, terima kasih banget udah bersedia ngobrol-ngobrol di channel ini. Tetap sehat ya di sana ya. Nggak usah Ya, kemana-mana dulu ya, karena Jabar PSBB siap-siap. kan ya. Ya, Oke, makasih juga Mas udah ngundang. Ya, sama-sama Nanda. Sampai ketemu lagi di Jogja Nan, ketika nanti pandemi ini sudah berlalu, kita bisa ngobrol lagi. Ya, bisa ya. ngobrol dengan tatap muka dan teman-teman yang lain juga. Terima kasih teman-teman. Untuk mendapatkan notifikasi baru dari video-video ini, jangan lupa klik subscribe dan dan klik lonceng untuk notifikasi supaya video baru dari channel Ariel Good bisa teman-teman dapatkan. Terima kasih. Dari saya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda. Makasih banyak Mas.